Baik, dari itu kita akan memahami ya konsep mengenai koperasi. Jadi koperasi itu ya merupakan suatu usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seseorang. Nah, jadi koperasi ini adalah usaha ya, usaha bersama yang bertujuan ya untuk menolong. Maksudnya yang seperti apa, Bu? Nah, di sini ada menurut undang-undang ya, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi itu sendiri ya, dengan memisahkan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Nah, contohnya nih, biasanya kalau waktu SMA dulu ada anak BEM, anak apa? Kalau SMA BEM ya, OSIS. Anak OSIS misalkan buka koperasi. Di situ misalkan ada jajanan makanan segala macam. Nah, ada orang yang mensponsori misalnya Pristi tadi, Pristi uang jajannya misalkan lebih ya. Nah, dia membuka warung, bukan warung ya tempat jajan ya. Seperti ada kue, ada permen, tapi itu bisa dibeli misalkan sama temannya yang misalkan kurang mampu seperti itu dengan harga yang agak lebih miring atau dengan dipinjam atau maksudnya dengan membayarnya besok seperti itu ya, atau dicicil dibayarnya seperti itu. Jadi usaha atau badan yang dibuat ya untuk membantu. Nah, koperasi itu sendiri ya terdiri dari kumpulan orang-orang, lalu persamaan kebutuhan dan pelayanan keanggotaan dan lingkungan. Koperasi ini juga biasanya kalau misalkan yang kita lihat misalkan di pasar-pasar ada yang misalkan orang pinjam uang. Nah, di koperasi. Nah, bayarnya per hari. Misalkan ada yang per hari sesuai dengan kesepakatan ya. Atau bayarnya seminggu sekali berapa. Misalkan pinjam uang 100.000. Nah, perharinya misalnya bayar 5.000. Nah, itu membantu ya. Pinjaman uang di koperasi atau misalkan di suatu lembaga, misalkan di kampus ini mengadakan kalian mau buka misalkan koperasi misalkan bisa jual apa misalkan ATK ya, misalkan ada temennya yang mau beli dulu ya tapi uangnya besok bisa pakai koperasi. Nah, posisi koperasi dalam undang-undang berarti memang sah ya, ada undang-undang yang mengatur koperasi itu di Undang-Undang 1945 pasal 33 Undang-Undang 1945 itu pelaku ekonomi ya bisa BUMN, bisa koperasi itu sendiri dan bisa swasta. Asasnya adalah usaha bersama dan kekeluargaan. Lalu apa keuntungan menjadi anggota koperasi? Tentunya ada keuntungan ya ketika kita menjadi anggota koperasi, yakni keuntungan ekonomi atau meningkatkan skala usaha, pemasaran, pengadaan barang dan jasa, fasilitas pinjaman, sama pembagian sisa hasil usaha atau SHU.
Untuk keuntungan sosialnya itu keuntungan berkelompok atau bersosialisasi, pendidikan dan pelatihan, program sosial lainnya yakni memupuk rasa kesetiakawanan antar anggota koperasi. Nah, di sini ada pertanyaan mengenai mengapa perlu bergabung dengan koperasi. Jadi koperasi ini berorientasi pada kepentingan anggotanya, ya. Koperasi dimiliki, dikelola dan digunakan oleh anggota sebagai pemilik anggota, mengawasi, memberikan modal dan turut menentukan arah kebijakan koperasi. Lalu dibentuk dari bawah atau bottom up ya sebagai kepentingan ekonomi anggotanya. Prinsip dari koperasi itu sendiri meliputi keanggotaan yang sifatnya sukarela dan terbuka ya. Lalu pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, badan usaha swadaya yang otonom dan independen, dan koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi. Lalu koperasi juga melayani keanggotaannya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, rasional, dan internasional. Nah, koperasi juga untuk membangun berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Jadi begitu itu prinsip ya, dan banyak juga keuntungan dengan adanya koperasi. Nah, di sini kita bisa lihat ada gambar dari anggota oleh anggota untuk anggota. Sama kayak jargon apa nih? Nah, di sini ya dari anggotanya itu sendiri yang mengadakan atau membuat koperasi itu. Lalu oleh anggota itu juga dijalankanlah kegiatan koperasi, misalnya ada yang pinjam uang atau barang, ya, yang bertujuannya adalah saling tolong menolong untuk anggotanya itu sendiri. Lalu koperasi dibangun atas dasar komitmen. Jadi ada komitmen untuk jalan koperasi itu. Ada kebersamaan, ada kegotong royongan sama kepentingan ekonomi. Bagaimana Bu jika ada mereka yang tidak komitmen, misalkan pinjam uang Bu, tapi dia nggak mau kembalikan uang yang dia pinjam, itulah namanya tidak memiliki rasa komitmen, kebersamaan, kegotong royongan, kepentingan ekonomi. Nah, kita harus lihat-lihat juga ketika ingin membangun yang namanya koperasi di lingkup kita misalkan. Tapi ada memang koperasi yang secara lembaga sudah berdiri dan sudah bagus ya. Nah, kalau misalkan yang baru-baru kita lihat ya. Nah, ini harus dipegang nih ketika kita ingin menjalankan yang namanya koperasi. Nah, tujuan koperasi itu utamanya adalah mengembangkan kesejahteraan anggota. Tadi kan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Nah, dengan adanya koperasi ini dapat mensejahterakan anggota lainnya, pada khususnya pada masyarakat umum, ya. Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal, sehingga laba bukan merupakan ukuran utama sejahtera anggota. Manfaat yang diterima oleh anggota lebih diutamakan daripada keuntungannya. Jadi manfaat yang diterima itu anggota ya, bukan dari untung atau ruginya.
Nah, meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi. Jadi bagaimana caranya? Ya ini dengan kalau misalnya kita pinjam uang 100.000 ya kembalikan 100.000. Kalau kita pinjam uang 1 juta ya kembalikan 1 juta. Jangan sampai kita tidak mau mengembalikan karena nanti akan rugi koperasinya. Usahakan kita boleh pinjam tapi kita kembalikan. Itulah yang namanya koperasi. Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Selain itu, tujuan utama lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, material, dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 karena ada asasnya, ada aturannya untuk menjalankan koperasi itu sendiri agar anggotanya makmur dan koperasinya juga makmur sejahtera bersama ya. Jadi tidak ada yang dirugikan baik dari anggota satu maupun anggota lainnya. Untuk faktor kunci terletak pada komitmen ya, komitmen tadi ya. Kalau misalnya komitmen nggak dijaga maka akan rugi, hancur koperasinya. Dengan komitmen anggota mampu menjaga kebersamaan, saling dukung dalam semangat kekeluargaan, lalu mendukung usaha koperasi dan merawat koperasinya, meningkatkan kualitas SDM atau pendidikan dan kaderisasi ya, kepemimpinan dalam komitmen keanggotaan tadi. Jadi harus berkomitmen orang-orangnya kalau mau menjalankan koperasi. Lalu untuk konsekuensi bagi individu yang membentuk koperasi itu ya setiap kegiatan, setiap lembaga pasti ada konsekuensinya. Ini ada yang untuk sebagai pelanggan, nah ada juga sebagai pemilik. Para anggota koperasi harus menyadari posisi, hak, dan tanggung jawab. Jika sebagai pelanggan, dia bagaimana? Jika dia sebagai pemilik, nah bagaimana? Kita cek ke sebagai pemilik dulu. Sebagai pemilik perlu aktif merawat koperasinya dengan membiayainya, ya. Lalu memerlukan aturan dan ketentuan dalam berorganisasi. Nah, sebagai pelanggan juga perlu berpartisipasi ekonomi dalam koperasinya. Ada partisipasi secara ekonomi dan misalkan memang tadi pinjam meminjam tadi, dia harus mau mengembalikan pinjaman itu. Nah, dari semua ini hendaknya tercantum dalam keanggotaan dasar dan rumah tangga yang digunakan sebagai referensi dalam pengelolaan koperasi itu sendiri. Jadi ada yang namanya hak anggota koperasi ya. Jadi kalau pemilik tadi tentunya dia aktif merawat koperasinya dengan membiayai koperasi itu, dan sebagai anggota harus aktif ya menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat, memilih dan dipilih menjadi pengurus, meminta diadakan rapat anggota, mengemukakan pendapat, memanfaatkan pelayanan koperasi, mendapatkan keterangan mengenai perkembangan koperasi, menyetujui ADART, nah dan hak kewajibannya itu diatur dalam ADART atau peraturan khusus koperasi yang disepakati oleh masing-masing anggota. Sekarang adalah kewajiban anggota koperasi itu memenuhi ADART secara keputusan yang sah ya. Menandatangani, menjadi pelanggan, memberikan modal pada koperasi dan mengembangkan pemeliharaan koperasi. Nah, untuk anggota koperasi ya merupakan orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi, dan memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar. Baik
sudah panjang lebar telah Ibu